Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 331. Diam-diam, Perdana Menteri Xia berjalan hauren ke gerbang utama Istana Naga sementara emosi yang berbeda melonjak di dalam hatinya. Setelah Hao-Ren membawa kembali pil eliksir saleh dalam jumlah besar dari Nine Dragons Palace, semua tetua mendapat bagian mereka, dan Hao-Ren hanya diberi satu botol. Namun, Fuma tidak memiliki keluhan. Sekarang Samudera Timur sedang dalam krisis, pikiran pertama yang mereka miliki adalah mengorbankan orang luar Fuma. Perdana Menteri Xia sedikit menghela nafas. Tetapi sebagai kepala manajer urusan internal Istana Naga, ia bukan salah satu pembuat keputusan Istana Naga. Secara komparatif, kata-kata para tetua berjubah ungu itu memiliki bobot lebih dari kata-katanya. Ya, jika Tuan Ketiga ada di sini, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun Tuan Ketiga tidak seperti Fuma, dia terhormat dan ganas. Dia tidak akan pernah meninggalkan Fuma. Memupuk pemikiran-pemikiran ini, Perdana Menteri Xia mendapati mereka telah tiba di gerbang utama Istana Naga tanpa memperhatikan. Premier Xia, silakan kembali. Aku akan kembali sekarang, Hao-Ren menoleh padanya dan berkata dengan suara rendah. Baik. Hati-hati, Gongzi Hao, Perdana Menteri Xia memegang tangan Hao-Ren dan berkata dengan tulus. Dia enggan meninggalkan Hao-Ren dan kata-kata, hati-hati, bukan hanya karena kesopanan. Sebagai Fuma Samudra Timur, Hao-Ren sekarang berada di bawah perlindungan Samudra Timur. Tetapi jika Istana Naga Lautan Timur meninggalkannya, maka hal-hal yang telah dilakukan Hao-Ren untuk Istana Naga Lautan Timur akan membuatnya dalam kesulitan besar. Masalahnya termasuk balas dendam Istana Samudra Naga Barat, dendam Inspektur Qin Shaoyang dan pasukan kecil yang sebelumnya ditekan oleh Istana Naga Lautan Timur, ayo pergi. Hao-Ren mengeluarkan Little White dan menepuk pantatnya. Membelah air, dia pergi dengan cepat. Berdiri di gerbang, Perdana Menteri Xia memperhatikan mundur Hao-Ren dan menghela nafas berat. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali melewati gerbang besar Istana Naga. Duduk di Little White, Hao-Ren melakukan perjalanan melintasi langit malam di atas East Ocean City dan kembali ke East Ocean University dalam sekejap mata. Asrama itu berisik. Dengan kembalinya Zhao Jiayi yang menang, kamar 302 menjadi gila. Zhao Jiayi, kamu luar biasa. Ini adalah kemenangan ke-6 berturut-turut. Aku dengar Kapten Pemandu Sorak mengirimimu surat cinta. Benarkah? Luar biasa kamu bisa melewati kelas dan berkeliling sambil mengadakan pertandingan. Perlakukan kami makan setelah kamu menjadi juara. Tidak. Setelah memasuki semifinal. Di asrama hanya 5 meter persegi, orang-orang mengelilingi Zhao Jiayi seperti pahlawan, berteriak riang. Zhao Jiayi bingung bahwa dia telah bermain lebih baik dan lebih baik di pertandingan sementara kekuatan fisiknya meningkat seiring berjalannya waktu. Terakhir kali ketika dia melakukan tes kebugaran, dia telah mencapai standar atlet nasional dan hampir terdaftar oleh tim nasional. Dia tidak tahu bahwa pil pengisian esensi Lulinlin dan Lulili yang tercampur dalam kue yang mereka makan memiliki efek pembersihan pada meridian mereka. Karena dia aktif dalam olahraga, dia telah menyerap sebagian pil, dan hasilnya menunjukkan. Selain itu, ia tidur di bawah tempat tidur Hao-Ren. Sementara Hao-Ren berkultivasi pada malam hari dan menyerap esensi alam, bagian dari esensi yang tidak dapat diubah berjalan di sepanjang bingkai tempat tidur dan diserap oleh Zhao Jiayi dalam tidurnya. Bahkan, Zhao Jiayi sekarang telah mencapai ranah master seni bela diri biasa, dan tidak heran dia bisa menyapu lapangan basket dalam pertandingan. Hao-Ren, kenapa kamu sangat terlambat? Datang dan minum bersama kami. Melihat Hao-Ren di pintu, Zhao Jiayi segera memberi isyarat kepadanya. Meskipun ia telah menjadi selebriti di sekolah, ia tidak melupakan Hao-Ren, teman baiknya. Dengan East Ocean University memasuki perempat final nasional, asrama itu mengadakan perayaan kecil. Setelah pengalaman kompetisi minum, tidak ada yang berani mencoba Hao-Ren lagi. Ketika dia berjalan ke kamar, Huang Jianfeng dan yang lainnya menawarkan kursi mereka kepadanya. Setelah minum dan makan, mereka pergi ke pemandian umum sekolah bersama. Setelah menerima perlakuan dingin dari East Dragon Palace, Hao-Ren sangat menikmati waktu bahagia ini dengan teman-temannya. Saat itu sekitar jam 8 malam. Waktu puncak pemandian umum sekolah. Mengenakan kaos dan sepasang sandal jepit, ia pergi ke pemandian bersama Zhao Jiayi dan 4 teman lainnya.
Pemandian untuk pria ada di lantai 1, sedangkan kamar mandi untuk wanita ada di lantai 2. Zhou Liren dan Zhao Jiayi berwajah merah karena minum. Bahkan Cao Ronghua yang lembut berjalan di atas awan. Hao Ren. Mereka membayar untuk masuk ketika mereka melihat Xie Yujia dan Malina di jendela tiket dengan wastafel di tangan mereka. Xie Yujia mengenakan t-shirt putih lengan panjang dengan karakter kartun di atasnya, rok selutut, dan sepasang sandal jepit hijau pucat. Tidak diragukan lagi, mereka ada di sana untuk mandi. Saat melihat kaki Xie Yujia yang putih, panjang, dan ramping, Zhou Liren membeku linglung. Apakah kamu di sini untuk mandi? Karena Malina memanggil namanya, Hao Ren harus mengatakan sesuatu. Tentu saja kita di sini untuk mandi. Apakah kamu pikir kami datang ke sini untuk makan malam? Malina balas dengan kekeh. Xie Yujia menariknya, mengisyaratkan dia untuk memasuki kamar mandi perempuan bukannya mengobrol dengan para pria. Aku bilang, mengapa kamu tidak pergi dengan Yujia akhir-akhir ini? Dia bosan sampai mati di malam hari. Malina menatap Hao Ren dan mengeluh. Mendengar kata-kata Malina, Zhao Jiayi dan yang lainnya tiba-tiba terbangun dari kelesuan mereka. Hao Ren belum menghabiskan malamnya di asrama baru-baru ini, dan dia belum bersama Xie Yujia. Apakah mungkin, mereka memandang Hao Ren dengan ekspresi rumit dan tiba-tiba teringat bahwa selain kecantikan besar Xie Yujia, dia memiliki saudara kembar. Karena kamu adalah pacar Yujia, kamu harus bertindak seperti itu. Tambah Malina. Malina, ayo masuk. Xie Yujia menyeret Malina ke pemandian khusus perempuan. Setelah Xie Yujia dan Malina memasuki kamar mandi gadis-gadis, Zhou Liren menarik napas tajam dan menatap Hao Ren. Kakak Ren, kamu luar biasa. Berapa banyak gadis yang kamu lihat sekaligus? Pergi. Hao Ren menubruk pantat Zhou Liren dengan lututnya dan mendorongnya ke pemandian pria. Bersama-sama, mereka memasuki ruang ganti. Baru-baru ini, dia sibuk dengan kultivasi dan bimbingan Zhao Yanzi di malam hari. Karena itu, ketika sudah larut, ia akan bermalam di rumah Zhao Yanzi. Itulah mengapa dia tidak datang ke pemandian bersama Cao Ronghua dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Zhou Liren menanggalkan pakaiannya dengan cepat dan bergegas ke kamar mandi untuk mendapatkan tempat. Karena ini adalah waktu puncak, sulit untuk menemukan beberapa bilik shower gratis bersama. Pemandian umum di East Ocean University berbeda dari pemandian di luar sekolah karena tidak memiliki kolam pemandian. Sebaliknya, itu hanya memiliki bilik pancuran. Namun, jika mereka dapat memiliki beberapa stand di samping satu sama lain, mereka dapat berbicara satu sama lain saat mandi. Cara ini, lewat sini. Zhou Liren yang adalah orang pertama yang bergegas ke bagian pancuran memanggil mereka. Hao Ren, Zhao Jiayi, dan yang lainnya berjalan ke arah suaranya ketika mereka tiba-tiba mendengar suara lain. Maaf, kami akan mengambil tempat ini. Aku datang ke sini dulu. Zhou Liren balas. Dengan tinggi 6 kaki, ia adalah yang tertinggi di asrama Hao Ren, cukup untuk menakuti beberapa orang. Mendengar argumen itu, Hao Ren dan yang lainnya bergegas mendekat dan melihat 6 atau 7 orang mengelilingi Zhou Liren, dan pemimpinnya tidak lain adalah Huang Suji. Di bagian ini, sekelompok siswa baru saja selesai mandi dan meninggalkan 7 stan kosong. Zhou Liren pergi dan mengambil stan ketika Huang Suji datang dengan anggota klubnya setelah aktivitas klub. Itu adalah waktu puncak pemandian, dan tidak mungkin untuk menemukan bagian lain dari bilik gratis. Mengenakan celana pendek, Huang Suji setinggi 6 kaki melihat Hao Ren dan teman-temannya berjalan mendekat. Dia tertawa kecil, baiklah, kita bertemu lagi. Berdiri di samping Hao Ren, Zhao Jiayi tidak tinggi, tapi dia sekuat batu bata tebal. Huang Suji tentu saja mengenali kapten baru yang populer dari tim bola basket sekolah. Namun, dia tidak berpikir Zhao Jiayi, yang tidak memiliki latar belakang yang kuat, layak mendapatkan perhatiannya. Teman aku ada di sini dulu. Cari bagian lain, Hao Ren mengambil 2 langkah ke depan dan berkata. Tanpa sadar, Zhou Liren menoleh untuk melihat Hao Ren dan terkejut melihat pemandangan itu. Dalam kesannya, Hao Ren memiliki kaki yang kuat sejak dia menjadi pelari jarak jauh ketika dia berada di sekolah menengah, tetapi tubuh bagian atasnya tidak kuat, dan dengan demikian Hao Ren tidak pernah menjadi lawannya dalam pertandingan gulat lengan. Namun, Ren Hao yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari yang ada di ingatannya. Meskipun Hao Ren tidak memiliki otot yang menonjol seperti model kebugaran di TV, punggungnya yang kokoh, lengan yang tebal, dada yang lebar, dan sosok segitiga terbalik yang sempurna sangat mengesankan. Kapan pria ini berubah menjadi pria kebugaran?
Zhou Liren kagum. Dia tidak tahu bahwa setiap pagi dan malam Hao Ren berlatih beberapa kali teknik tinju mendasar yang dia pelajari dari East Dragon Dragon Palace. Set gerakan tinju militer yang digunakan oleh tentara Istana Naga ini sangat berguna dalam menjaga kebugaran. Selain Zhou Liren, bahkan Zhao Jiayi yang sangat percaya diri dengan proporsi tubuhnya sendiri terkejut ketika dia melihat tubuh Hao Ren setelah dia melepas jaketnya. Bagaimanapun, Zhao Jiayi telah menghabiskan waktu berjam-jam berlatih di gym, dan dia bertanya-tanya bagaimana Hao Ren menemukan waktu untuk tetap fit. Melihat kedua kelompok dalam konfrontasi, para siswa di pemandian datang untuk menonton. Dengan lebih banyak siswa yang datang untuk menonton mereka, deretan stan sekarang kosong, tetapi Hao Ren dan teman-temannya tidak ingin meninggalkan tempat asli mereka, dan Huang Suji tidak ingin mundur dan kehilangan muka. Jadi, kedua kelompok terus saling berhadapan di jalan buntu. Apakah pria itu kapten tim bola basket sekolah, Zhao Jiayi? Dan orang yang berdiri di sampingnya adalah Hao Ren yang mengalahkan Huang Suji dengan satu serangan di halte bus. Oh, aku ingat. Pertandingan gulat lengan. Semua jenis komentar melayang di sekitar pemandian. Dalam uap panas, air mengalir ke lantai ubin. Dengan gigi terkatup, Huang Suji maju selangkah dan menatap Hao Ren. Aku akan mengambil tempat ini. Sekarang dia tidak bisa mundur untuk mencari bagian lain untuk mandi. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Kami di sini dulu, Hao Ren menjawabnya dengan dingin. Huang Suji mengepalkan tangannya. Setelah upacara peresmian Hao Zonghua, dia tahu dari ayahnya, wakil wali kota, bahwa Hao Ren sebenarnya adalah putra dari Hao Zonghua yang bahkan ayahnya tidak sanggup mengacaukannya. Karena kejadian selama upacara, ia dimarahi dan hampir dipukuli. Ayahnya memperingatkannya berulang kali untuk tidak mengacaukan Gongzi Hao ini, atau ayahnya akan mematahkan kakinya. Jika dia menyinggung putra Hao Zonghua dan Yue Yang, itu akan membahayakan karir ayahnya. Hao Zonghua memiliki hubungan pribadi dengan gubernur provinsi. Lupakan. Ayo pindah ke bagian lain. Kata Huang Suji tiba-tiba. Orang-orang yang menonton termasuk anggota Rock Climbing Club mengira mereka salah dengar. Huang Suji mundur pada saat ini. Semua orang bisa melihat bahwa Huang Suji telah mengakui kekalahan selama konfrontasi. Huang Suji, putra wakil wali kota dan pelaku intimidasi terkenal di sekolah, mundur. Setelah beberapa detik ragu, orang-orang mengejeknya. Dengan wajah marah, Huang Suji memimpin anggota klub panjat tebing keluar dari bagian. Mereka tidak pindah ke bagian shower lain. Sebaliknya, mereka berjalan ke arah ruang ganti. Mereka sedang tidak ingin mandi. Dengan berakhirnya konfrontasi, orang-orang telanjang tersebar. Tidak diragukan lagi, insiden ini akan segera menyebar ke seluruh sekolah. Huang Suji dikalahkan oleh Hao Ren 3 kali sekarang. Dia kalah dalam kompetisi panjat tebing, pertandingan gulat, dan sekarang dia mundur dari konfrontasi di pemandian umum. Kehadiran kamu luar biasa. Setelah Hao Ren memaksa kembali kelompok klub panjat tebing, Zhou Liren berjalan mendekat dan berkata kepada Hao Ren. Aura Hao Ren yang dipancarkan begitu kuat sehingga bahkan membekukan Zhou Liren yang menyaksikan konfrontasi di satu sisi. Lagi pula, mereka berdiri di pemandian yang penuh uap panas. Mandi kamu. Hao Ren berbalik ke bong Zhou Liren di kepalanya dengan wastafel sebelum berjalan untuk menyalakan shower. Zhao Jiayi juga diam-diam mengagumi aura Hao Ren, yang jarang bahkan di pemain bola basket tingkat atas. Dengan aura ini, dia percaya Hao Ren akan mengalahkan 6 hingga 7 orang Huang Suji jika mereka berkelahi. Aku katakan, Xie Yujia benar-benar cantik dengan rok pendek. Zhou Liren mengganti topik pembicaraan saat mandi. Ren, aku akhirnya mengerti mengapa dia tertarik padamu. Kenapa? Tanya Hao Ren santai. Tubuhmu. Kamu menariknya dengan tubuh kamu. Kalian berdua harus memiliki. Hao Ren melemparkan baskom air ke arahnya. Tahu tidak ada yang baik akan keluar dari mulutnya. Zhao Jiayi dan yang lainnya tertawa. Teman-teman mengobrol di kamar mandi. Ketika mereka keluar, setengah jam telah berlalu. Aku harus keluar. Kamu kembali dulu. Hao Ren mendorong wastafel ke tangan Zhou Liren dan berkata. Oke, paham. Zhou Liren mengedip padanya. Dia pikir Hao Ren akan menunggu di pintu masuk pemandian untuk Xie Yujia dan mereka akan pergi ke Hongji Square untuk berkencan. Hao Ren tidak menjelaskan. Melihat mereka berjalan ke area asrama di luar kampus, dia berbalik dan berjalan menuju hutan kecil di sekolah. Pada saat ini, banyak siswa datang untuk mandi. Sementara dia berjalan ke hutan kecil dekat dengan daerah pemukiman gadis-gadis itu, dia tidak melihat seseorang mengikutinya.
Berjalan ke hutan, dia mengeluarkan Little White dan memasang bola energi. Dengan embusan angin, ia terbang ke langit untuk melindungi bola energi. Huang Suji mengikutinya dari kejauhan. Tetapi ketika dia bergegas ke hutan, dia tidak melihat jejak Hao Ren. Bab 332. Setiap kali Hao Ren naik ke surga kelima untuk malam itu, dia akan mengambil kesempatan untuk berpatroli di langit di atas Ocean City Timur. Dia melaju Little White dengan cepat di sekitar batas-batas surga pertama dan kedua. Surga kedua, ketiga, dan keempat adalah wilayah tengah antara pembudidaya naga dan pembudidaya manusia. Para pembudidaya manusia diizinkan meninggalkan surga kelima dan berpatroli di wilayah-wilayah ini. Namun, terakhir kali ketika dua pembudidaya dari Sekte Pasir Putih mengintai di bawah surga pertama, mereka masuk tanpa izin, dan pembudidaya naga di darat memiliki hak untuk membunuh mereka. Saat itu sekitar jam 8 malam, dan langit sudah gelap. Hao Ren memejamkan matanya dan mencoba merasakan fluktuasi esensi alam di sekelilingnya menggunakan indera spiritualnya. Dia tidak terlalu terbiasa dengan penggunaan indera spiritual dan hampir tidak bisa menutupi area dengan diameter 100 meter. Jika dia tidak berada di awan, akan lebih baik untuk menonton dengan matanya. Namun, untuk para master di tingkat Qian dan tingkat Kun seperti Suhan, mereka bisa merasakan setiap gerakan di daerah dengan diameter 1 km. Dia akan mengakhiri patroli ketika kehadiran dua pembudidaya menerobos masuk akal. Jelas, kedua pembudidaya telah merasakan kehadiran Hao Ren sebelum dia merasakan kehadiran mereka sejak mereka melarikan diri. Namun, Little White terlalu cepat untuk mereka. Menurut pengalaman mereka, para pembudidaya naga yang berpatroli di perbatasan di surga pertama biasanya inspektur yang merupakan elit dari klan naga. Sebagian besar inspektur adalah setara dengan Naschen Soul Realm dan karenanya lebih kuat dari mereka. Itulah sebabnya mereka berpisah dan melarikan diri saat mereka merasakan kultivator terbang dari bawah surga pertama. Namun, Hao Ren tidak akan membiarkan mereka pergi. Dua jarinya menjentikkan dua set energi pedang. Setiap set berisi susunan pedang dasar yang terdiri dari 16 energi pedang, menembak ke arah dua pembudidaya yang melarikan diri. Susunan pedang itu sederhana, tetapi kekuatannya hebat. Dua lembar cahaya, satu putih dan kuning lainnya, meluncur ke punggung mereka. Mereka terhuyung ke depan sekitar 6 meter dan terluka parah. Dengan putus asa, mereka melesat menuju surga ketiga, begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak melirik penyerang mereka. Jika mereka tahu bahwa penyerang hanya seorang pembudidaya tingkat Zen yang setara dengan alam formasi inti tingkat rendah, mereka akan menyesali keputusan mereka untuk melarikan diri. Dengan menarik energi 32 pedang, Hao Ren menepuk pantat Little White dan terus berpatroli. Kedua pembudidaya ini lebih kuat dari dua yang telah ditangkap olehnya terakhir kali. Jika mereka tidak lari panik, Hao Ren mungkin bukan pasangan mereka. Tapi itu tidak masalah bagi Hao Ren karena dia bisa melarikan diri dengan Little White yang kecepatan perjalanannya setara dengan para pembudidaya Naschen Soul Realm, dan mereka tidak bisa mengejarnya. Faktanya, kecepatan mengerikan Little White yang mengejutkan kedua pembudidaya dan meyakinkan mereka bahwa mereka telah bertemu dengan inspektur suku naga tingkat Qian atau Kun. Merasakan dua pembudidaya telah melarikan diri ke wilayah di dan di atas surga kelima, Hao Ren menepuk kepala Little White dan terbang dengan cepat ke surga kelima. KTT Ethereal damai seperti sebelumnya. Si kecil putih membawa Hao Ren melewati kabut tebal ke dalam gua. Di tempat tinggal gua, meja dan kursi itu sama dengan yang dia tinggalkan. Namun, dia memperhatikan beberapa jejak kaki berantakan di tanah gua. Sebagai tindakan pencegahan, sebelum dia meninggalkan gua di pagi hari, dia telah menyebarkan lapisan debu yang sangat tipis di tanah dengan kekuatan mengisap dan melepaskan bulir bayangan pedang bayangan. Jejak kaki menunjukkan bahwa seseorang telah datang ketika dia tidak ada di sana. Karena itu di surga kelima, dia yakin pengganggu itu adalah pembudidaya dari sekte terdekat. Hao Ren bertanya-tanya mengapa tidak ada pembudidaya yang membangun sebuah gua di lembah ini yang penuh esensi. Berpikir itu adalah gunung belakang terlarang dari beberapa sekte, ia telah meminjam satu set formasi array dari Zen Smart dan akan membangunnya di sana. Tetapi tampaknya seseorang telah menemukan guanya. Para pembudidaya telah berhati-hati tentang formasi array masuk dan keluar dari gua tinggal dan dengan demikian telah menyembunyikan fluktuasi esensi alam mereka. Mereka tidak menyadari bahwa pemiliknya telah menggunakan metode anti pencuri sederhana dari dunia fana. Dari jejak kaki yang dangkal, Hao Ren tidak dapat menentukan jumlah pasti para penyusup, tetapi dia yakin ada lebih dari 3 dari mereka. Little White, lindungi aku dengan baik malam ini.
kata Hao-Ren kepada Little White. Little White menatapnya dan menyalak. Hao-Ren tidak tahu apakah dia mengerti perintahnya atau tidak. Dia harus mempercepat proses kultivasinya dan dengan demikian tidak ingin meninggalkan tempat kultivasi yang sempurna ini atau membuang-buang waktu menemukan gunung lain dengan esensi berlimpah. Bagaimanapun, itu adalah malam hari, dan dia mungkin akan tersandung ke dalam formasi Arrai Sekte, menyapu debu dari tempat tidur batu, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Berbaring di pintu masuk gua, Little White melihat sekeliling dengan hati-hati. Dengan indera penciumannya yang akut, ia mencium aroma orang asing di kediaman gua. Bahkan kucing dan anjing tidak suka orang asing memasuki wilayah mereka, apalagi binatang buas. Di luar lembah, dua sosok cantik terbang di malam hari. Kakak, Gongzi memiliki sosok yang hebat. Kak, apakah kamu mengintip Gongzi ketika dia mandi? Haha, apa yang kamu pikirkan? Pembohong. Tapi aku harap aku bisa melayaninya di kamar mandi dan membantunya berubah suatu hari. Swoosh. Swoosh. Dua balok cahaya gelap langsung melintas. Bulan naik dan kemudian turun perlahan. Ketika Fajar datang ke surga kelima, Hao-Ren perlahan menghembuskan nafas keruh, merasa 3 lubang baru telah dibuka di inti naga yang berputar cepat. 70 bukaan. Esensi alam yang tersimpan di tubuhnya telah meningkat secara eksponensial. Bagi para pembudidaya naga, semakin tinggi bidang budidaya, semakin sulit untuk membuka lubang. Itu sebabnya mereka harus menemukan kristal mistik untuk membantu mereka mencapai tingkat Qian atau tingkat Kun. Yang disebut kristal mistik itu seperti stasiun transfer esensi. Mereka dapat menyimpan esensi yang cukup bagi para peladang untuk mencapai terobosan. Hao-Ren tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat membuka 5 lubang dalam 2 hari. Dia yakin bahwa lembah ini adalah tempat keberuntungannya, dan dia tidak akan pernah menyerahkannya kepada siapapun. Menendang keras-keras di tanah, dia bergegas keluar dari kediaman gua sementara pedang energi putih muncul di bawah kakinya membawanya untuk berpatroli di sekitar lembah. Terbang dengan pedang energi menghabiskan banyak esensi alam. Tapi Hao-Ren baru saja mendapatkan terobosan, dan intensitas esensi dalam darahnya sangat tinggi. Jadi, dia tidak peduli dengan esensi yang dia buang pada pedang energi. Lembah itu memiliki bentuk oval dengan permukaan di seksi vertikal berbentuk U. Seperti kulit telur dengan satu lubang, lembah ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk bertahan di zaman kuno. Namun, di surga kelima, semua pembudidaya bisa terbang, dan fitur lembah ini tidak menguntungkan di sini. Keuntungannya adalah bahwa bentuk corongnya dapat menumpuk esensi dalam kabut, membuat intensitas esensi jauh lebih besar daripada di luar. Dengan fitur lembah dalam pikiran, Hao-Ren mengeluarkan set susunan-susunan yang ia dapatkan dari Zen Smart dan menempatkan kompas, yang tampak seperti piring dan merupakan mata susunan, di tempat tinggal gua sebelum menanam 72 susunan bendera. Merata di tepi lembah. Instruksi untuk membangun formasi susunan ditulis di bagian dalam tutup kotak. Yang perlu dilakukan Hao-Ren adalah mengikuti langkah-langkah dalam instruksi. 72 flag array berhubungan dengan jumlah 72 Nether Evils. Jika array dioperasikan dengan benar, itu bisa berubah menjadi 72 formasi array seperti angin, kabut, hujan, air, cahaya, aliran, dan batu. Tapi apa yang dibangun Hao-Ren adalah aplikasi dasar yang menggunakan konstelasi biduk besar dari 72 Nether Evils. Secara otomatis dapat berubah dari waktu ke waktu tanpa kendali. Kecuali untuk Naschen Soul Realm, para penggarap yang dapat menghancurkan array dengan kekuatan murni, para penggarap biasa, terbang atau berjalan, tidak bisa memasuki lembah. Dengan bendera array terakhir ditanam ke tanah, kabut di lembah menjadi lebih tebal, dan visibilitas lembah menurun hampir 5 kali lipat. Hao-Ren terbang keluar dari lembah dan mencoba memasukinya. Namun, ketika dia bergegas menggunakan pedang energi, dia mendongak dan menemukan dirinya berada di sisi lain lembah. Dia berbalik dan mencoba lagi. Hasilnya sama, ia bergegas ke kabut dan berakhir di seberang lembah. Sepertinya lembah itu tidak ada sama sekali. Hao-Ren bertanya-tanya tentang efek ajaib dari formasi susunan dan mengeluarkan bintang kecil yang merupakan jantung susunan yang terbuat dari kristal laut dalam. Warnanya biru tua. Dia menyuntikkan beberapa esensi alam ke dalamnya, dan kristal kecil itu mengeluarkan cahaya hijau kebiruan yang samar-samar. Dia terbang ke kabut di atas pedang energi, dan kali ini dia memasuki jantung lembah. Sangat baik. Hao-Ren berseru dengan penghargaan. Zhen Chongming adalah anak yang sombong, tetapi barang-barangnya sangat bagus. Menurutnya, formasi array yang dia berikan pada Hao-Ren ini hanyalah sebuah entry level array.
Ketika dia kembali ke kediaman gua, Little White menatap Hao Ren dengan bingung. Duduk di tengah formasi arai, ia telah menyaksikan Hao Ren terbang di luar lembah. Kompas berwarna kopi ada di atas meja batu di kediaman gua. Tampaknya terbuat dari kayu kuno, tetapi ketika dia menggesernya di tangannya, dia menemukan itu lebih berat daripada logam. Kompas itu terbuat dari kristal samudra dalam, dan lingkaran-lingkaran rune terukir di permukaan. Menempatkan bintang biru kecil ke penyok kecil di tengah kompas, Hao Ren menemukan mereka cocok dengan sempurna. Dengan jantung larik di mata larik, mereka dapat secara otomatis mengontrol pembentukan larik di lembah. Tepi luar dan dalam kompas dapat berubah, dan posisi yang berbeda yang mereka putar menandakan berbagai fitur arai. Saat ini, Hao Ren menggunakan fitur dasar dengan memutar cincin pada kompas ke posisi semula. Dia menyuntikkan sedikit esensi alam ke kompas, dan kabut tebal di lembah segera menghilang. Dengan melakukan ini, dia telah sementara menarik formasi arai. Setelah memutar dua cincin rune ke posisi acak, ia mengambil jantung arai dari kompas. Memetik bulu emas dari cakar Little White, ia menempelkan hati susunya ke seutas rambut dan menjadikannya gelang sederhana sebelum menariknya ke pergelangan tangannya. Ketika bulunya dicabut, Little White merintih dan menatap Hao Ren dengan murung. Hao Ren hanya tersenyum. Dia menggunakan rambut Little White karena itu lebih sulit daripada benang merah biasa dan dapat menahan kerusakan air dan api. Menempel pada rambut Little White, gelang itu tidak akan putus. Ayo kembali ke sekolah. Menepuk Little White di pantatnya, Hao Ren mengangkatnya dari tanah dan berjalan ke pintu masuk gua. Little White mengibaskan ekornya dan bergerak lebih dekat ke kakinya sebelum berubah menjadi singa salju dengan boom. Tidak ada yang akan membobol KTT Ethereal yang berada di bawah perlindungan Big Dipper Constellation Array. Santai, Hao Ren tersenyum dan bangkit di punggung Little White, menepuk-nepuk kepalanya yang bulat besar dengan nyaman. Bab 333. Tak lama setelah Hao Ren meninggalkan Fifth Heaven on Little White, tiga tokoh terbang ke sebuah bukit kecil dekat KTT Ethereal. Halo, Sekte Master Song, Tao Liu. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru menangkupkan tangannya pada dua lainnya. Wanita cantik yang disebut Tao Liu tersenyum pada pria parubaya. Halo, Sekte Master Han, sapanya. Mereka adalah tuan dari tiga sekte budidaya dekat KTT Ethereal. Pria dengan nama keluarga Han adalah penguasa Seven Star Sect, pria dengan nama keluarga Song adalah penguasa Kyonghua Sekte, dan wanita dengan nama keluarga Liu adalah penguasa Qin Yin Sekte. Posisi tiga sekte membentuk segitiga, dan KTT Ethereal Hao Ren berada di tengah segitiga ini. Dari medan pegunungan, ketiga sekte semua menganggap lembah ini sebagai bagian dari gunung belakang mereka. Tiga sekte telah berdebat tentang kepemilikan lembah dan akhirnya memutuskan untuk mengadakan kompetisi setiap 10 tahun. Selama kompetisi, masing-masing sekte akan mengirim 3 penggarap yayasan pendirian yayasan baru, dan pemenang akan mendapatkan hak untuk menggunakan lembah selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ke depan, lembah akan dibiarkan sendiri untuk memulihkan esensinya bagi sekte pemenang berikutnya. Tentu saja, dengan metode ini, tidak ada sekte yang dapat menduduki lembah ini selama 10 tahun berturut-turut di mana ia dapat meningkatkan kekuatan mereka sebanyak itu sehingga secara permanen akan menempati lembah. Namun, untuk mempersiapkan kompetisi berikutnya, beberapa murid pergi ke lembah, dan mereka menemukan sebuah gua di dalamnya. Tiga tuan itu terpana oleh penemuan ini. Mereka mematuhi perjanjian mereka dan memelihara lembah selama 5 tahun. Sekarang, ditempati oleh orang luar. Kejadian ini segera meningkat. Setelah beberapa diskusi, ketiga sekte menghilangkan kemungkinan bahwa salah satu dari tiga sekte telah diam-diam menggunakan lembah, dan mereka mengirim sekelompok besar murid muda dan beberapa tetua untuk menjaga lembah. Namun, dua bayangan muncul di langit di atas lembah di malam hari, dan para tetua dan ratusan murid yang menunggu penyusup dipukuli sampai pingsan dan diusir dari lembah. Selama seluruh proses, tidak satu pun dari ratusan pembudidaya melihat wajah para penyerang. Menerima pesan, ketiga sekte mengadakan pertemuan darurat. Mereka mengirim semua tetua di alam formasi inti di sekte ke pintu masuk lembah, tetapi mereka menerima perlakuan yang sama. Kali ini, puluhan penatua diusir dari lembah, dan semua pedang terbang mereka yang berkualitas tinggi disita. Dengan serangan hampir gagal, tiga sekte tidak berani melakukan langkah lain. Setelah suatu malam yang tidak tenang, ketiga guru sekte memutuskan untuk berkunjung ke lembah pada siang hari. Ayo pergi. Ketua sekte Seven Star Sect memimpin dan terbang menuju lembah dengan pedang merah. Master sekte Kyonghua Sekte dan Qin Yin Sekte bertukar pandang dan mengikutinya dengan pedang mereka.
Dari informasi yang mereka dapatkan kemarin dan semalam, pembudidaya yang menduduki lembah hanya datang ke sana untuk bercocok tanam di malam hari, dan gua itu kosong pada siang hari. Itu sebabnya mereka pikir aman untuk menyelidikinya di siang hari. Saat dia mendekati tepi lembah, Sekte Master Han dari Sekte Seven Stars melambat, dan Sekte Master Song dari Sekte Hua Hua dan Sekte Master Liu dari Sekte Qin Yin tidak berani untuk memecah keduanya. Bagaimanapun, mereka masih terpana oleh fakta bahwa puluhan penatua langsung dipukuli sampai pingsan dan diusir dari lembah tadi malam. Senior, Han Guang, Master Sekte dari 7 Sekte Bintang, meminta izin untuk melihat kamu. Berdiri di atas pedang terbangnya di pintu masuk lembah, Sekte Master Han mengedarkan esensi alaminya dan berbicara dengan suara keras. Mereka menunggu lama, dan tidak ada jawaban dari lembah. Melihat kembali kedua Master Sekte lainnya, Sekte Master Han ragu-ragu untuk beberapa detik dan berteriak lagi, jika senior tidak ada di sini, tolong maafkan kami karena pergi ke lembah. Tidak ada suara datang dari lembah. Bahkan kicau burung pun tidak. Semakin tenang lembah itu, semakin gugup mereka. Sekte Master Han menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali Sek Master Song dan Sek Master Liu. Ayo kita pergi bersama. Sebenarnya, Sekte Master Song dan Sekte Master Liu gugup, tetapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Selain itu, dari insiden beberapa malam terakhir, mereka tahu bahwa senior yang tinggal di lembah tidak ingin menyakiti siapapun. Dia hanya ingin mengusir orang. Masing-masing dilengkapi dengan harta dharma pelindung, mereka memaksa diri mereka untuk terbang ke lembah. Gelombang kabut menyambut mereka. Ketika mereka mendapatkan kembali orientasi mereka, mereka menyadari bahwa mereka berada di luar lembah. Tidak ingin mengakui kekalahan, mereka terbang dari arah lain. Ketika kabut menghilang, mereka menemukan diri mereka kembali di pintu masuk lembah. Mereka tidak berani mencoba lagi. Berdiri di atas pedang terbang mereka saling memandang dengan bingung. Sekte Master Han, akankah kita menyerahkan lembah kepada orang luar ini? Sekte Master Liu memecah keheningan dan bertanya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Untuk mempersiapkan kompetisi ini, dia secara pribadi melatih 3 murid dengan tekad untuk menguasai lembah, dan itulah sebabnya dia tidak mau melepaskannya. Sekte Master Han berpikir sejenak dan berkata, aku tidak berpikir senior ada di lembah sekarang, atau dia akan keluar dan berurusan dengan kita alih-alih membiarkan kita berlama-lama di sini. Dan formasi Arrai, Sekte Master Song bertanya dengan bingung. Formasi Arrai yang tersisa di Elixir King Valley harus menjadi Arrai pemindah posisi. Kami tidak bisa masuk jika kami tidak dapat menghancurkan Arrai. Di Seven Stars Sek kami memiliki formasi susunan yang serupa, tetapi yang ini jauh lebih maju daripada kami. Sekte Master Han berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan, karena senior tidak akan kembali sampai malam hari, kita bisa saja tunggu di sini. Tempat tinggal gua dilaporkan sangat kasar, dan aku pikir itu harus menjadi tempat peristirahatan sementara untuk senior. Kita bisa meninggalkannya sendirian, dan senior ini mungkin akan pergi setelah beberapa saat, kata Sekte Master Song setelah beberapa saat mempertimbangkan. Sekte di surga kelima tahu batas kekuatan mereka. Terkadang, para pembudidaya dari surga keenam akan datang untuk mengunjungi surga kelima, dan mereka tidak mampu mengacaukan dengan para pembudidaya surga keenam ini. Namun, Sekte Master Han menggelengkan kepalanya. Senior harus menjadi seorang kultivator dari surga keenam, dan dia tinggal di sini sementara untuk pulih dari cedera atau untuk berburu harta karun. Dari cara kultivator kami ditangani tadi malam, senior ini bukan orang yang membunuh. Ini dapat memberikan kesempatan bagi kita. Mendengar kata-kata Sekte Master Han, mata Sekte Master Liu yang cantik bersinar dengan pengertian. Dengan seorang guru dari surga keenam yang tinggal di lembah Raja Elixir, itu adalah ancaman sekaligus peluang bagi ketiga sekte terdekat. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan harta atau teknik kultivasi dari senior, itu akan menguntungkan sekte jika senior bisa memberi kita beberapa tips tentang kultivasi. Sekte Master Han pasti telah merencanakan untuk meminta tips senior, tetapi dia takut melakukannya sendiri, dan itulah sebabnya dia ingin kita bertiga bertindak bersama, Sekte Master Liu berpikir dalam hati. Lalu, kita akan menunggu di sini dan berharap kita dapat bertemu senior hari ini, Sekte Master Song mengangguk dan berkata. Sek Master Song tidak berharap mendapatkan tips kultivasi dari senior ini. Dia hanya ingin senior mengembalikan pedang terbang yang disita tadi malam. Bagaimanapun, Qiong-Hua Sekte telah mengirimkan jumlah pembudidaya terbesar tadi malam dan karenanya menderita kehilangan pedang terbang yang paling signifikan. Sementara 3 Master Sekte menunggu dengan hormat di dekat lembah, Hao Ren, yang senior di mata mereka,
kembali ke Universitas Samudra Timur yang memiliki kelas. Dengan izin khusus Lu Qing, Hao Ren dapat melewati kelas apapun yang diinginkannya, tetapi para guru masih tidak bisa membiarkannya lulus kursus jika ia terlalu buruk dalam ujian. Jika dia gagal terlalu banyak kursus, Hao Ren tidak bisa menjelaskannya kepada orang tuanya. Lebih penting lagi, jika dia gagal dalam ujian, dia akan terlalu memalukan untuk mengajar Zhao Yanxi. Sementara Hao Ren mendengarkan guru dengan penuh perhatian, Zhou Liren yang duduk di sebelahnya membungkuk ke arahnya perlahan untuk melihat item di pergelangan tangannya. Gelang ini sangat indah. Hao Ren sedang duduk di barisan belakang dekat ke jendela. Di bawah sinar matahari yang bersinar melalui jendela, kristal samudra biru yang dalam menyilaukan, dan benang emas yang menempelkan kristal ke pergelangan tangannya juga memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada emas. Mengutuk. Apakah kamu seorang gadis atau sesuatu? Hao Ren memantul kepala Zhou Liren dengan punggung tinjunya. Kamu telah memakai lebih banyak aksesoris sejak kamu jatuh cinta. Zhou Liren mencondongkan tubuh ke arahnya lagi dan berkata, Su Han pernah memberimu 2 gelang. Lalu, kamu punya kalung, lonceng emas, beberapa manik-manik, dan sekarang kamu mendapat bintang kecil ini. Mereka semua adalah hadiah dari perempuan, bukan? Hao Ren tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kamu sangat beruntung. Tidak ada gadis yang pernah memberiku hadiah. Zhou Liren menghela nafas berat. Baik. Aku akan memberimu hadiah lain kali, kata Hao Ren dengan putus asa. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin hadiah kamu. Jawab Zhou Liren. Sialan. Hao Ren menggigil jijik. Terakhir kali ketika dia berada di konvensi perdagangan di surga kelima, dia membeli beberapa permata dengan beberapa batu roh. Mereka akan menjual sekitar 20.000 yuan di toko perhiasan manapun, dan ia berencana untuk memberikannya kepada Zhou Liren. Namun, pada penolakan yang terakhir, dia menyerah pada gagasan itu. Setelah kelas pagi berakhir, Xie Yujia berjalan ke sisi Hao Ren dengan tas kecil di punggungnya. Hei, ayo pergi dan makan siang bersama. Kencan dengan wanita cantik. Aku adalah teman yang terlupakan. Zhou Liren yang telah merencanakan untuk makan siang dengan Hao Ren berjalan keluar dengan kekek. Xie Yujia berbalik dan menatap Zhou Liren sebelum menjulurkan lidahnya. Kemudian, dia kembali ke Hao Ren. Apa yang ingin kamu makan? Makan siang ada di aku. Kenapa? Hao Ren bingung. Aku punya kabar baik. Dia meraih tangannya dan berjalan keluar dari ruang kelas. Tangannya lembut dan segar sementara rambut hitamnya berayun di baju putihnya, membentuk kontras warna yang berbeda. Cerah dan menyenangkan, Xie Yujia dalam suasana hati yang baik saat dia menarik Hao Ren ke tangga, menarik tatapan cemburu dari orang-orang terdekat. Dia tidak menyilaukan, tetapi kesegarannya adalah bagian yang paling memikat dari kecantikannya. Di luar gedung akademik, Xie Yujia membuka kunci sepedanya. Kemudian, Hao Ren mengendarai sepeda dengan dia duduk di kursi belakang. Kamu belum memberitahuku alasan untuk undangan makan siangmu. Mengendarai sepeda, Hao Ren memperhatikan orang-orang di pinggir jalan semua melirik ke kursi belakang sepeda. Apakah kamu tidak melihat ada perubahan pada aku? Xie Yujia mencengkeram bajunya dan bertanya. Hao Ren memandang kembali padanya dan menemukan bahwa dia menakjubkan di bawah sinar matahari. Namun, dia tidak bisa melihat perubahan apapun. Perubahan apa? Tanya Hao Ren. Aku berhasil menembus ke level 8 dari alam penyempurnaan Qi. Xie Yujia menepuk ringan di punggungnya dan berkata dengan penuh semangat. Tadi malam ketika dia berkultivasi di asrama, dia tiba-tiba merasakan perubahan yang mengubah ketika melonjak esens masuk ke tubuhnya, mengangkat ranahnya langsung ke level 8 dari alam penyempurnaan Qi. Setelah berkultivasi begitu lama dalam kebingungan, dia akhirnya mengalami saat pencerahan. Dia memahami perubahan dalam alam dan siklus hidup dan mati. Sama seperti belajar di sekolah, orang tidak bisa mengandalkan hafalan sendirian. Sebaliknya, pemahaman yang komprehensif sangat penting. Life Note di tangan kirinya dan Death Note di tangan kanannya seperti kutub positif dan negatif yang tiba-tiba terhubung, dan esensi alam berjalan lancar di seluruh tubuhnya. Pagi ini ketika dia bangun, teman sekamarnya Malina hampir tidak bisa mengenalinya karena dia terlihat sangat percaya diri dan sangat lincah sehingga semua kekhawatiran dan kecemasan menghilang dari wajahnya. Malina merasa seperti sedang melihat matahari kecil yang dipenuhi dengan energi berlimpah. Aura Xie Yujia tidak kalah mempesona dari para superstar yang berjalan di karpet merah. Matanya lebih cerah, kulitnya lebih halus, dan napasnya harum. Xie Yujia akhirnya mengerti surga Dao. Tubuh bersih dan sehat, rambut lembut dan berkilau, gigi putih dan padat, gerakan terkendali dan bebas.
Mata yang jernih dan cerah, semua ini adalah karakteristik untuk menjadi satu dengan surga. Meskipun dia hanya di level 8 dari alam perbaikan Ki, dia telah memahami gulir perbaikan Ki sepenuhnya. Benarkah? Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik dan menatapnya lagi. Benar saja, dia memancarkan sinar luar biasa yang bukan pantulan sinar matahari pada kulitnya yang halus, tetapi kecemerlangan dari kepercayaan diri dan kecantikannya. Hei, hati-hati. Xie Yujia menarik bajunya. Gedebuk. Roda sepeda bertabrakan dengan tepi tempat tidur bunga. Asyik memandangi Xie Yujia, dia tidak memperhatikan hamparan bunga di depannya. Dia memantul sedikit di kursi belakang sebelum duduk dengan mantap di atasnya. Dengan goyangan rambut hitamnya, dia menyelipkan lengannya ke perut Hao Ren. Kamu, memang telah menerobos. Hao Ren membeku selama beberapa detik dan berkata. Dia sadar bahwa dengan pil kecantikan, dia akan selalu terlihat cantik di masa depan. Segera, dia naik sepeda menuju Hongji Square. Malina mengira kecemasan Xie Yujia adalah karena kelalaian Hao Ren sebagai pacarnya. Itulah sebabnya dia mengingatkan Hao Ren tentang tugasnya ketika dia bertemu dengannya di pintu masuk pemandian umum. Namun, itu hanya salah satu alasan kekhawatiran Xie Yujia. Alasan lainnya adalah meskipun bekerja keras dalam kultivasi, kemajuannya sangat lambat, dan dia hanya dapat menggunakan 1/1000 dari kekuatan besar catatan kehidupan dan catatan kematian yang diberikan nenek tua kepadanya. Hao Ren, aku akan menyusul Little Xi. Duduk di kursi belakang dan mencengkeram baju Hao Ren, Xie Yujia bersumpah. Bab 334. Di Hongji Square, Xie Yujia, yang sedang dalam suasana hati yang baik, memutuskan untuk mengajak Hao Ren keluar untuk makan hotpot mini. Jenis hotpot makan dua orang ini telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena sangat cocok untuk pasangan atau 2 atau 3 teman. Setelah mencapai level 8 dari Realm Refinement Ki, Xie Yujia, sebenarnya, benar-benar dekat dengan Realm Yayasan Pendirian. Cahaya yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki gadis normal bahkan dengan berpakaian dengan hati-hati. Yang ini, dan yang itu, Xie Yujia memesan makanan dari menu, dan pelayan muda itu menjadi gugup ketika dia menatapnya dengan matanya yang cerah. Karena pelayan ini sudah lama bekerja di sini, dia pasti telah melihat banyak gadis cantik. Namun, Xie Yujia adalah orang pertama yang membuatnya merasa tertekan. Suasana hati Hao Ren cerah saat dia merasakan semangat Xie Yujia yang ceria. Karena kamu telah memahami gulir perbaikan Ki secara menyeluruh, seharusnya tidak sulit bagi kamu untuk mencapai puncak alam penyempurnaan Ki. Ya. Xie Yujia mengangguk dengan gembira, 1 atau 2 minggu lagi dan aku harus bisa mencapai level 10. Setelah mencapai level 10, dia bisa mulai membobol Realm Yayasan Pendirian, yang akan membuatnya menjadi seorang kultivator yang berkualitas. Karena dia memilih rute yang sama dengan Hao Ren, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Itu juga janji yang dia buat untuk dirinya sendiri pada hari dia memakan pil kecantikan. Selain itu, rasa prestasi yang diperoleh dari upaya begitu banyak dalam kultivasi dan mendapatkan terobosan lebih menarik daripada mendapatkan beasiswa setiap tahun untuknya. Bagaimana proses belajar sih? Bukankah musim ujian akhir segera datang? Setelah berbagi kegembiraannya, Xie Yujia segera mengubah topik. Dia belajar dengan baik. Dia relatif buruk dalam matematika, tetapi dia belajar dengan cepat, kata Hao Ren. Jika ada subjek yang tidak kamu kuasai, aku dapat membantu. Aku masih ingat semua yang aku pelajari di sekolah menengah. Aku akan mengunjungi sekolah dalam beberapa hari ke depan, dan aku ingin tahu apakah aku akan menemuinya atau tidak. Xie Yujia tersenyum dan berkata. Ho, aku bisa menangani semuanya sejauh ini. Dia tidak berada di sekolah beberapa hari ini karena dia sakit. Hah? Sakit? Apakah ini buruk? Xie Yujia membelalakan matanya dan bertanya segera. Tidak ada. Dia hanya sedikit sakit, jawab Hao Ren. Xie Yujia benar-benar memperlakukan Zhao Yanzi sebagai adik perempuannya dan peduli padanya. Sayang sekali bahwa Zhao Yanzi tidak tahu berterima kasih tentang itu. Oh ya, surga kelima. Kamu pernah ke sana sekali sebelumnya, bukan? Tanya Hao Ren Xie Yujia. Ya, aku pernah ke sana bersama nenek tua sebelumnya. Wajah Xie Yujia berubah sedikit merah ketika dia mengingat mimpi itu. Tempat itu dipenuhi dengan esensi alam, yang sangat bermanfaat untuk budidaya. Setelah kamu mencapai Realm Yayasan Pendirian, aku akan membawa kamu ke sana untuk berkultivasi, kata Hao Ren. Oke, jawab Xie Yujia segera. Dia tersentuh karena Hao Ren selalu menjaganya. Tentu saja,
dia tidak tahu bahwa Hao Ren berpikir untuk membawa Zhao Yanzi, Lu Linlin, dan Lu Lili ke sana juga. Kamu telah melewatkan beberapa kelas baru-baru ini, dan ujian akhir akan segera datang. Aku akan memberi kamu salinan catatan aku pada saat ujian, Xie Yujia menawarkan. Jika Zhou Liren melihat tindakan pacarnya yang penuh perhatian, dia akan mulai menangis dan menjerit dengan sedih lagi. Hao Ren dengan tenang memandang Xie Yujia di hotpot mini dan mengangguk. Terima kasih banyak. Xie Yujia bersenandung lembut, dan wajahnya seindah bunga persik. Setelah kencan singkat berakhir, Hao Ren memberi Xie Yujia tumpangan kembali ke sekolah. Hao Ren, kamu masih harus pergi tutor si hari ini, kan? Xie Yujia tiba-tiba bertanya sambil duduk di belakangnya. Ya kenapa? Jika kamu punya waktu, apakah kamu keberatan membawaku ke suatu tempat? Xie Yujia bertanya. Tentu, kemana kamu ingin pergi? Hao Ren bertanya padanya segera. Aku ingin melihat orang tuaku. Xie Yujia ragu-ragu untuk beberapa detik dan berkata. Pikiran Hao Ren kosong. Sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kata Xie Yujia pelan. Hao Ren menghentikan sepedanya, memutar kepalanya, dan menatapnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, tentu, aku akan membawamu ke sana sekarang. Xie Yujia berdiri di jalan di sekolah saat Hao Ren merantai sepeda ke sisi jalan. Kemudian, dia meraih Xie Yujia dan menuju ke bagian belakang gedung administrasi. Di belakang gedung administrasi ada gudang sepeda yang ditinggalkan. Banyak sepeda tak dikenal dirantai dan berbaris dalam barisan berbeda di dalam gudang. Kami akan pergi dan kembali dengan cepat. Hao Ren melepaskan Little White dari kalung dan dengan terampil membentuk bola energi merah. Xie Yujia berdiri di sebelah Hao Ren dan naik ke punggung Little White. Itu akan menjadi perjalanan panjang, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia juga tidak tahu apakah pantas atau tidak meminta Hao Ren melakukan hal-hal seperti itu untuknya. Namun, dia sangat tersentuh saat Hao Ren setuju hampir tanpa ragu. Di dalam bola energi merah, jejak berwarna-warni muncul ketika Little White mulai terbang ke arah timur. Terima kasih, kata Xie Yujia sambil duduk di belakang Hao Ren. Tangannya dengan lembut meraih bahu Hao Ren. Semuanya baik, Hao Ren menoleh dan menghiburnya. Namun, karena mereka duduk sangat dekat satu sama lain dan kecepatan Little White sangat cepat, yang bisa dilihat Hao Ren hanyalah bibir Xie Yujia. Karena momentum itu, dia hampir mencium bibirnya. Untungnya, kepala Xie Yujia bersandar sedikit, dan hidung Hao Ren menggosok pipinya. Wajah Xie Yujia langsung memerah seperti awan api di langit. Hao Ren berpikir bahwa itu adalah kesalahpahaman besar. Saat ini, Xie Yujia tidak bisa turun di tengah jalan bahkan jika dia mau karena mereka ada di langit. Jika dia salah paham tindakannya sebagai disengaja, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Little White, lebih cepat. Hao Ren mengetuk leher Little White dan berteriak. Mengusir. Little White meninggalkan jejak putih di langit dan menciptakan percikan setinggi 2 meter di permukaan laut. Langit berubah dari putih menjadi abu-abu, lalu dari abu-abu menjadi hitam. Laut berubah perlahan dari putih menjadi hitam juga. Little White langsung bergegas ke benua baru. Hao Ren melihat ke bawah melalui awan gelap di kota di bawah ini dan menyadari bahwa mereka telah tiba di Amerika Serikat. Hao Ren dan Xie Yujia, yang mengendarai Little White, telah menjadi penyelundup yang pemerintah AS tidak akan pernah bisa tangkap. Pegunungan dan dataran menghilang di belakang mereka dengan kecepatan tinggi. Xie Yujia, yang sangat gugup, tiba-tiba berkata, Little White, kamu bisa memperlambat sekarang. Hao Ren menggaruk leher Little White. Little White, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melambat sebelum bergegas ke bawah menuju kota lagi. Dengan kecepatan Little White, mereka melewati setengah bola dunia dan akhirnya tiba di kota terbesar Amerika Serikat, New York. Meskipun Little White memiliki seperangkat harta dharma terbang, itu masih sangat lelah sehingga menjulurkan lidahnya dan terengah-engah. Saat itu malam hari di New York, tetapi lampu membuat kota itu tampak makmur. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren mengunjungi New York. Karenanya, dia tidak tahu harus kemana. Pabrik utama ayah aku terletak di dekat jembatan Brooklyn, kata Xie Yujia dan menunjuk ke arah jembatan yang duduk di seberang sungai besar di kejauhan. Little White, pergi ke sana. Hao Ren mengarahkan Little White. Little White terbang perlahan ke arah itu. Xie Yujia membelalakkan matanya dan berkata, itu dia, di sini. Beberapa bangunan tinggi mengelilingi sebuah pabrik kecil. Pabrik ditutup. Namun, lampu di salah satu kantor masih menyala.
Little White membawa Haoren dan Xie Yujia dan melayang menuju pabrik. Melalui jendela, Haoren melihat seorang pria dan wanita paruh baya di dalam. Jendela itu setengah terbuka. Little White dengan sia-sia merangkak ke ambang jendela dan meraih ke bingkai jendela dengan dua cakar depannya. Haoren dan Xie Yujia bersandar satu sama lain dan dapat dengan jelas melihat dua orang di dalam kantor melalui jendela yang setengah terbuka. Akun hari ini diselesaikan. USD $12.600 dalam penjualan, USD $11.500 dalam biaya. Kami menghasilkan total USD $1.100, wanita parubaya itu menutup buku rekening dengan napas panjang dan berkata. Oh, itu artinya kita menghasilkan USD $1.100 hari ini, kata pria parubaya itu dengan senyum lembut. Itu tidak benar. Pajak belum dimasukkan, dan kami masih harus membayar karyawan pada akhir bulan. Wanita parubaya itu menggosok ruang di antara alisnya dan meletakkan pensil. Qin, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Pria parubaya itu memandang para wanita dengan ramah dan berkata, setelah datang ke Amerika Serikat, aku belum membelikanmu produk kosmetik yang bagus. Kami di sini bukan untuk bersenang-senang. Jika kita menghasilkan lebih banyak uang, Yujia kita akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman di masa depan. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Setelah bekerja keras sepanjang hidup kami, yang kami inginkan hanyalah membuatnya bahagia. Awalnya, kami ingin dia datang belajar di sini di Amerika Serikat. Tapi karena dia tidak mau, kami akan membiarkannya. Gadis dewasa tidak bisa disimpan di rumah. Aku kira dia mungkin tidak merasa dekat dengan ayahnya karena kita sering terpisah satu sama lain. Yujia selalu menjadi anak yang masuk akal sejak dia kecil, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, dia pasti akan baik-baik saja karena keluarga Hao Zonghua merawatnya. Zonghua telah menjadi teman aku selama bertahun-tahun. Aku percaya padanya. Tapi, dia satu-satunya anak perempuanku. Aku tidak bisa tidak memikirkannya di akhir hari yang sibuk. Pria parubaya itu menatap jam dan berkata, ini seharusnya jam makan siang di sana. Aku pikir Yujia akan memanggil aku. Orang tua, jika dia tidak memanggilmu, kamu bisa memanggilnya saja. Kamu terus mengatakan bahwa punggung kamu sakit setiap hari, tetapi itu akan berhenti sakit ketika kamu memanggil putri kamu. Kata wanita parubaya itu sambil tertawa dan mengeluh pada saat yang sama. Baiklah, aku akan memanggilnya. Dia tidak akan berkencan saat ini, kan? Kata pria parubaya itu sambil meraih teleponnya. Beberapa detik kemudian, Haoren merasakan getaran telepon di dalam saku Xie Yujia. Haoren segera menarik Little White dan terbang beberapa meter lebih tinggi. Xie Yujia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menjawab dengan cemas, "Halo, ayah." Saat dia berbicara dengan tidak teratur, Haoren berbalik dan menyadari bahwa wajahnya dipenuhi air mata. Yujia, ada apa? Sesuatu terdengar salah. Suara ayah Xie Yujia keluar dari telepon. Tidak ada, aku kedinginan hari ini. Xie Yujia menutup telepon dengan tangannya dan berkata. Aku sudah bilang untuk selalu menjaga tubuhmu. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu, jangan biarkan itu memengaruhi kesehatan kamu. Nada suara ayah Xie Yujia tiba-tiba menjadi keras. Aku tahu, ayah, jawab Xie Yujia saat air mata mengalir di pipinya. Tidak banyak, aku hanya ingin mendengar suara putri aku. Apakah kamu sibuk belajar hari ini? Ayah Xie Yujia melanjutkan. Tidak sibuk. Aku makan di luar dengan Haoren sekarang. Xie Yujia mencoba menyesuaikan nada suaranya dan berpura-pura semuanya normal saat dia menjawab. Biarkan ayah memberimu beberapa saran. Haoren adalah anak yang baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Aku tidak mengatakan itu karena dia adalah putra ilmuwan besar Hao Zonghua dan Yue Yang, juga bukan karena dia adalah putra sahabat aku. Aku hanya berpikir dia anak yang sangat baik, kata ayah Xie Yujia. Karena suaranya keras dan jelas, Haoren, yang duduk di depan Xie Yujia, mendengar semuanya. Xie Yujia, yang menangis dan meratap, tiba-tiba mulai memerah. Dia buru-buru memotong kata-kata ayahnya, ayah. Baik, hahaha, aku hanya mengatakan. Suara ayah Xie Yujia keluar dari jendela dan telepon pada saat bersamaan. Orang tua Xie Yujia tidak pernah tahu bahwa putri kesayangan mereka berada di luar jendela saat ini. Yujia, musim panas akan segera tiba, tetapi masih akan dingin di malam hari. Saat kamu belajar di kamar kamu di malam hari, perhatikan suhunya dan jangan masuk angin, oke? Oh dan, karena kamu agak sakit,
ingatlah untuk minum lebih banyak air, mengikuti di belakang adalah suara ibu Xie Yujia. Bu, kamu dan ayah juga harus merawat tubuhmu juga. Jangan khawatir. Ayahmu dan aku dalam keadaan sehat. Dia berjalan di sekitar bengkel puluhan kali setiap hari, dan dia bahkan lebih energi daripada anak muda. Kata ibu Xie Yujia dengan tegas di telepon. Kalian harus makan dengan baik dan hidup dengan baik. Jangan terlalu stres, lanjut Xie Yujia di telepon. Kita dapat menemukan segalanya di New York. Ayahmu dan aku sama sekali tidak stres. Saat ini, kami berada di apartemen kami dan menonton TV dengan nyaman. Baiklah, kita akan segera tidur. Kelas sore kamu akan segera dimulai, jangan terlambat. Kata ibu Xie Yujia sebelum dia menutup telepon. Hao Ren berbalik dan menatap Xie Yujia. Dia menyadari bahwa Xie Yujia, yang sedang meletakkan teleponnya, menahan air matanya, dan hidungnya bahkan sedikit merah. Little White turun perlahan kembali ke ambang jendela. Setelah panggilan itu, ibu Xie Yujia menggosok pelipisnya dan berkata, kepalaku sakit hari ini. Aku akan makan beberapa irisan jahe ketika kita sampai di rumah. Kamu telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Mungkin kita harus pergi ke rumah sakit besok dan mengambil obat. Ayah Xie Yujia memandangnya dengan khawatir dan berkata. Mengunjungi rumah sakit di Amerika Serikat terlalu mahal. Tidak mudah untuk mendapatkan uang ini, dan kita harus menghabiskan lebih sedikit. Ibu Xie Yujia mengunci buku rekening di laci dan mematikan lampu kantor. Ayo pergi. Mari kita selesai memeriksa gudang lain dan kemudian pulang. Baik. Aku akan pergi dan mengunjungi pabrik-pabrik di pinggiran kota besok, kata ayah Xie Yujia ketika dia berjalan keluar dari kantor bersama ibu Xie Yujia. Tak lama, bayangan mereka muncul di dekat gudang di bawah. Hao Ren dan Xie Yujia melayang di udara. Dengan perlindungan bola energi merah, orang tua Xie Yujia tidak akan bisa melihat mereka. Ketika Xie Yujia melihat orang tuanya yang sedikit lelah memeriksa kunci di gudang satu persatu, dia menghela nafas pelan. Mari kita kembali. Ayah Xie Yujia memiliki beberapa pabrik besar di Amerika Serikat, tetapi juga stres untuk mengelolanya. Karena dia melihat orang tuanya dengan matanya sendiri, dia puas. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan orang tuanya? Bagaimana mungkin dia tidak ingin bersatu kembali dengan mereka? Namun, dia gigih tentang Little Older Brother-nya. Begitu dia bisa mencapai wilayah di mana dia bisa naik pedang terbang, dia akan bisa melihat orang tuanya lebih sering. Begitu dia bisa menjadi lebih baik dalam membuat ramuan, dia akan dapat memastikan kesehatan orang tuanya. Bola energi merah menarik garis merah di langit malam New York dan menghilang dalam sekejap mata. Omong-omong, divisi New York Mingli Group menghubungi aku hari ini dan mengatakan bahwa mereka ingin membahas proyek bisnis besar dengan aku. Di pintu masuk gudang pabrik, ayah Xie Yujia tiba-tiba teringat sesuatu sebelum berbalik dan memberitahu Xie Yujia. Ibu segera. Bab 335. Lautan luas secara bertahap berubah dari hitam menjadi putih. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia melihat daratan lagi, mereka sudah tiba di pelabuhan East Ocean City. Sinar matahari yang hangat telah mengeringkan air mata Xie Yujia. Ketika Little White mendarat di tanah di belakang gedung administrasi East Ocean University, Hao Ren menarik bola energi merah. Saat itu pukul 1 siang. Terima kasih, Hao Ren. Xie Yujia menghela napas dalam-dalam. Jika dia tidak naik ke level 8 dari Realm Refinement Key dan tidak terlalu merindukan orang tuanya, dia tidak akan meminta Hao Ren untuk bepergian sejauh ini dengannya. Di masa depan, jika kamu ingin mengunjungi orang tuamu, katakan saja padaku, dan aku akan membawamu kepada mereka, kata Hao Ren sambil tersenyum. Sinar matahari bersinar melalui lubang-lubang di langit-langit sepeda sepi dan menuju ke rambut Hao Ren yang mengkilap. Senyumnya juga tampak sangat bersinar di bawah sinar matahari. Di masa depan, aku akan pergi mengunjungi mereka sendiri. Aku akan berusaha keras untuk mencapai tujuan ini, Xie Yujia tersenyum juga. Tiba-tiba, dia melihat ke arah atap gedung akademik. Apa itu? Hao Ren menoleh dan melihat ke arah tatapannya. Kemudian, dia merasa bibirnya tertutup oleh sesuatu yang lembut. Xie Yujia meletakkan tangannya di bahu Hao Ren dan berdiri di atas jari kakinya sementara bibirnya menyentuh tangan Hao Ren. Hao Ren langsung tegang. Merasakan bibirnya yang halus, Hao Ren merasa jantungnya berdetak sangat cepat seolah-olah akan melompat keluar dari mulutnya. Matanya melebar, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sinar matahari memantulkan rambut halus Xie Yujia, membuat Hao Ren terasa hangat dan nyaman. Aku harus pergi sekarang. Aku sudah ketinggalan satu kelas. Xie Yujia melangkah mundur dan berlari ke sepedanya yang diparkir di pinggir jalan.
Hao Ren memandangnya dengan linglung. Dia kemudian menjilat lidahnya dan merasakan sedikit rasa manis. Xie Yujia mengendarai sepedanya menuju gedung akademik A. Erhem, Hao Ren berdeham dan menyentuh bibirnya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia menarik napas dalam-dalam dan menepuk dadanya sebelum berjalan ke depan gedung administrasi dengan ketenangan yang dipaksakan. Kelasnya ada di gedung akademik C, dan dia bisa menangkap bagian kedua dari kelas jika dia pergi ke sana sekarang. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari gedung administrasi, Lu Linlin dan Lu Lili menyelinap keluar dari pintu belakang kecil. Itu bisa dilakukan seperti ini, menyentuh dagunya, Lu Linlin memiliki senyum nakal di wajahnya. Kakak, Gongzi sudah kembali, Lu Lili menunjuk ke kiri. Lu Linlin berbalik ke arah itu, dan Lu Lili mengambil kesempatan untuk mematuk bibir Lu Linlin. Kemudian, dia melangkah mundur dan menutupi kekeknya dengan tangannya. Baik, kamu adalah pembelajar yang lebih cepat, bukan? Lu Linlin mengulurkan tangan untuk mencubit hidung kecil Lu Lili sementara yang terakhir berkelit dengan jeritan dan melarikan diri. Hao Ren masuk ke ruang kelas di gedung akademik C melalui pintu belakang, tapi dia masih menarik perhatian banyak siswa. Itu adalah kursus pilihan yang dia pilih bersama dengan Zhao Jiai. Baru-baru ini, Zhao Jiai sibuk dengan pelatihan dan pertandingan, jadi dia harus datang ke kelas sendirian. Dia Hao Ren, kan? Ya. Dia memaksa Huang Suji untuk mundur kemarin di pemandian umum. Pria yang dulu datang ke kelas bersamanya adalah kapten tim basket saat ini, kan? Huang Suji tidak takut kapten baru tim basket, tapi dia takut dengan Ren Hao ini. Pacarnya adalah saudara perempuan Xie Wanjun, mantan kapten tim bola basket. Oh, aku kenal dia. Dia cantik. Siapa yang menyangka kalau Xie Wanjun yang berotot punya adik perempuan yang sangat muda. Gosip mulai membara di kelas dengan kedatangan Hao Ren. Hao Ren pura-pura tidak mendengar komentar mereka yang berbisik. Dia duduk di baris terakhir dan mendengarkan pembicaraan profesor tua tentang puisi Tiongkok kuno. Namun, dia memperhatikan beberapa pembudidaya naga tingkat Zen di kelas. Mereka semua kembali menatap Hao Ren dan saling berbisik. Kata tentang krisis klan naga Lautan Timur telah menyebar melalui suku naga, dan para pembudidaya muda mulai tahu bahwa Hao Ren sebagai Fuma klan naga Lautan Timur. Klub-klub yang telah mencoba merekrut Hao Ren sekarang semua menjaga jarak. Lagi pula, para penatua di keluarga mereka semua berusaha menjauhi Samudra Timur. Mengabaikan diskusi mereka yang berbisik, Hao Ren menenangkan napasnya dan mengedarkan bulir bayangan pedang cahaya yang membelah tubuhnya. Dengan tubuh, hati, dan pikiran yang damai, ia mengedarkan energi pedang 5 unsur di tubuhnya, dan inti naga berangsur-angsur tumbuh. Meskipun tidak ada pembagian yang jelas di tingkat Zen, dengan 70 lubang terbuka, Hao Ren agak berada di tingkat menengah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan kultivator tingkat Zen manapun dengan satu tangan. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan gosip para pembudidaya naga yang lemah ini. Waktu berlalu, dan kelas sore berakhir dengan sekejap mata. Hao Ren mengambil buku-bukunya dan kembali ke asrama sebelum naik Little White, kereta ekspres, untuk mengunjungi tahanan di East Dragon Palace. Sebagai Fuma dari Istana Naga, ia pergi ke istana dan ke bangunan kecil tempat Zhao Yanzi dikunci tanpa insiden. Zhao Yanzi telah menunggu Hao Ren sepanjang hari. Setelah mendengar ketukan di pintu, dia segera mendorong buku yang sedang dibacanya di bawah bantal. Siapa ini? Ini aku. Jawab Hao Ren. Zhao Yanzi terasa manis, tetapi dia berkata dengan nada dingin, masuk. Sangat menjengkelkan bahwa kamu datang menggangguku setiap hari. Hao Ren mendorong membuka pintu sambil tersenyum, mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan Zhao Yanzi. Sebagai seorang gadis yang suka bersenang-senang, dia bosan mati terkunci di gedung kecil. Zhao Guang, sebenarnya, mencoba menjinakkannya sedikit dengan menghukumnya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Hao Ren menutup pintu dan berjalan mendekat. Tidak ada. Aku baru saja tidur. Zhao Yanzi menjawabnya dengan cemberut. Apakah kamu melakukan review? Hao Ren terus bertanya. Tidak. Aku hanya tidur sepanjang hari. Oh, apa ini? Hao Ren mengeluarkan buklet cukai matematika dari bawah bantalnya. Sebuah sudut buku muncul dari bantal, dan Hao Ren melihatnya dalam satu pandangan. Bantalnya terlalu rendah, dan aku menggunakan buku itu untuk mengangkatnya. Zhao Yanzi cemberut dan berkata setelah ragu-ragu selama setengah detik. Apakah kamu makan? Hao Ren meletakkan buku itu di meja terdekat dan bertanya padanya. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat kotak makanan kosong di pintu masuk dan tahu bahwa dia sudah mulai makan hari ini.
Huh. Zhao Yanzi tidak menjawab pertanyaannya, mengira dia seperti ibu yang suka mengomel. Dia berharap bertemu dengannya sepanjang hari, tetapi sekarang setelah dia ada di sini, dia mendapati dirinya menjengkelkan dengan semua pertanyaan. Hao Ren duduk di kursi dan membuka buku latihan untuk mencari beberapa latihan yang harus dia lakukan. Karena Hao Ren berhenti berbicara, Zhao Yanzi berdeham dan bertanya kepadanya, apakah kamu melakukan sesuatu yang nakal di belakangku? Atas pertanyaannya, hati Hao Ren tersentak sejak dia merasa tidak tenang dengan tindakan Xie Yujia hari ini. Dia merasa gelisah karena pertanyaan tiba-tiba Zhao Yanzi. Dengan keheningan Hao Ren, Zhao Yanzi mendengus lagi. Kamu pasti berkencan dengan Xie Yujia, kan? Faktanya, dia tidak membenci Xie Yujia. Namun, dia merasa rendah diri dengan Xie Yujia yang lembut, cantik, bisa melakukan pekerjaan rumah dengan baik, dan sangat baik dalam studinya. Yang benar adalah, Xie Yujia juga merasa kalah dengan Zhao Yanzi yang lincah, imut, dan berbakat dalam kultivasi. Hari ini, kami akan mengulas fisika, dan aku akan mengajarkan kamu konsep pencitraan lubang jarum dan pencitraan cermin pesawat. Hao Ren meletakkan buklet latihan di depannya. Huh. Zhao Yanzi mendengus 3 kali sebelum duduk di bantal dan membaca latihan. Dia memang mengalami kesulitan dalam memahami beberapa poin dalam buku. Dia tidak ingin gagal dalam ujian akhir karena Zhao Hongyu telah menjanjikannya liburan ke luar negeri musim panas ini jika peringkatnya naik. Hao Ren menarik kursi lebih dekat ke tempat tidur dan menjelaskan kepadanya bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu secara rinci. Bahu-membahu, mereka tampak cukup akrab di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Setelah sesi 2 jam, Hao Ren menutup buku latihan dan merentangkan bahunya sebelum berdiri. Zhao Yanzi agak mati rasa di kakinya setelah seharian duduk, dan dia sedikit enggan melihat Hao Ren pergi. Aku akan datang besok untuk melanjutkan sesi les. 10 hari akan berlalu dengan cepat, Hao Ren menghiburnya. Dengan karakter Zhao Guang, tidak mungkin baginya untuk melepaskan Zhao Yanzi sebelum waktu berakhir. Baik, pergi. Kamu mengomel aku lagi. Zhao Yanzi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Satu hal lagi. Jangan lamban dalam berkultivasi. Kamu tidak dapat mengolah teknik formal sampai kamu mencapai Realm Foundation Foundman, Hao Ren mengingatkannya. Mengerti. Zhao Yanzi mengerutkan alisnya dengan marah. Melihat kemarahan di wajahnya yang imut, Hao Ren tersenyum sebelum berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Perdana Menteri Xia sedang menunggu di luar. Melihat Hao Ren berjalan keluar dari gedung kecil, dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya, Gongxi Hao, bagaimana kabar putri hari ini? Nafsu makan si baik. Kamu harus menambah ukuran makanannya, jawab Hao Ren. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia bertanya, bagaimana Su Han dalam beberapa hari terakhir? Aku tidak yakin. Penatua Xing Yue merawat Inspektur Su, Perdana Menteri Xia menjawab dengan hati-hati. Oke. Hao Ren mengangguk sebelum mengeluarkan kotak kayu kecil yang indah. Tolong berikan ini kepada Penatua Xing Yue dan minta dia untuk memberikannya kepada Su Han. Ini, Perdana Menteri Xia bingung. Ini adalah pil eliksir yang saleh dari Istana 9 Naga. Aku punya 1 jenis. Dia belum pulih setelah sekian lama, jadi aku harap pil ini bisa membantunya. Sudah terlambat, jadi aku tidak akan mengunjunginya hari ini, kata Hao Ren santai. Mengambil kotak yang berat, Perdana Menteri Xia tercengang ketika berpikir, Fuma memang murah hati. Meskipun Hao Ren mengambil cukup banyak pil eliksir ilahi dari Nine Dragon Palace, masing-masing dari mereka tak ternilai harganya. Selain itu, 9 naga istana sekarang disegel, dan tidak mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pil dari itu, membuat pil ini semakin berharga. Dari perspektif Hao Ren, pil eliksir yang saleh itu tidak berguna baginya, dan Su Han bisa membawa mereka dengan alam tingginya. Selain itu, dia bukan salah satu anggota inti dari Istana Naga Lautan Timur, dan dengan demikian dia tidak akan diberi pil eliksir saleh yang berharga. Itu sebabnya dia memberinya bagian. Itu saja. Aku akan datang berkunjung lagi besok. Hao Ren berjalan ke gerbang utama East Dragon Palace. Perdana Menteri Xia menyaksikan Hao Ren pergi dengan cepat di punggung Little White. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia bergegas ke Istana Penatua Xing Yue. Dia adalah orang yang dapat diandalkan, dan itulah sebabnya Hao Ren memintanya untuk menjalankan tugas ini untuknya. Namun, pil eliksir yang saleh sangat berharga, dan Perdana Menteri Xia tidak ingin menyimpannya terlalu lama. Dia bergegas ke kediaman Penatua Xing Yue untuk menyerahkan kotak kepadanya secara langsung.
Penatua Xingyue juga heran ketika dia mengambil kotak itu dari Perdana Menteri Xia. Sebagai penatua inti di klan Naga Lautan Timur, dia hanya diberi 2 pil eliksir yang hanya bisa membantunya mengolahnya. Tapi di dalam kotak itu adalah satu set dari 5 pil eliksir yang saleh, dan Hao Ren telah memberikan semuanya kepada Su Han. Menutup-tutup kotak kayu yang berisi 5 pil eliksir saleh yang bersinar, Penatua Xingyue menatap Perdana Menteri Xia dan bertanya, bagaimana kabar Princess Xi baru-baru ini? Dia berkultivasi setiap hari, dan sepertinya dia telah mencapai beberapa kemajuan, Premier Xia menjawab. Penatua Xingyue mempertimbangkan sejenak dan menjawab. Yah, aku harus memberinya beberapa instruksi tentang kultivasi. Namun, dia mengolah teknik pembudidaya manusia, dan aku tidak terbiasa dengan teknik seperti itu. Di Istana Naga, semua teknik budidaya kami adalah teknik suku naga, kan? Gulir bayangan pedang cahaya memecah tampaknya menjadi teknik budidaya manusia, tapi aku takut Putri Xi tidak memiliki kesabaran untuk mengolahnya. Tidak ada teknik kultivasi lain di Istana Naga kami yang cocok untuknya. Tiba-tiba, Perdana Menteri Xia mengganti topik pembicaraan. Tuan ketiga telah mengambil gulir bayangan pedang bayangan cahaya untuk memulai kembali kultivasinya karena inti naganya yang rusak dapat mengambil kesempatan ini untuk mengolah 5 esensi unsur secara bersamaan untuk membangun fondasi yang kuat. Mengapa kamu tiba-tiba mengangkatnya? Mata indah Penatua Xingyue melirik Perdana Menteri Xia. Senyum muncul di wajah Premier Xia yang layu. Tuan ketiga belum mengirim kembali pesan apapun setelah lama keluar. Aku sangat merindukannya. Meremas-remas tangannya, Penatua Xingyue menghela nafas dengan ringan dan berkata dengan suara rendah, dia pria yang beruntung. Dia akan baik-baik saja. Hehe, kuharap begitu. Maaf mengganggu kultivasi kamu. Aku lebih baik pergi sekarang. Premier Xia berdiri dan berjalan keluar dari ruang tamu. Penatua Xingyue duduk di kursi berlengan, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan menyentuh kotak kayu hangat berisi pil eliksir yang saleh sebelum berjalan keluar dari pintu. Di atas Istana Naga, ombak biru melonjak. Dia menatap lapisan-lapisan gelombang biru dan sedikit emosional. Setelah jeda sebentar, dia menyeberangi taman kecil dan berjalan menuju kamar Su Han. Murid aku adalah keberuntungan. Dia kedinginan, tetapi seseorang masih merawatnya. Namun, ada seseorang di luar sana yang mengejar alam naga surgawi dan tidak mengirim pesan apapun meskipun sudah lebih dari setengah bulan. Semua orang mengatakan bahwa aku suka berkultivasi. Tetapi pada kenyataannya, aku dalam perjalanan yang sulit mengejar sosok yang luar biasa di hadapan aku, pikirnya. Dalam jubahnya yang berkibar, Penatua Xingyue menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut mendorong pintu terbuka ke kamar Su Han. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.